Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wala quwata illa billah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhal wa a'udzubika min walabatit taini wa qahri rijal. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi wa as'aluka syukra nikmatik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan shadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasyih li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsir nawal ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawalin ya mubtian bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Monggo bareng-bareng alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pendapat Imam Ahmad, seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lain, maka sesungguhnya hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin telah cukup bagi kita untuk memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada seluruh yang hadir untuk membiasakan dan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, tanda-tandanya seseorang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam dalam beragama ini ditanamkan satu sifat dalam diri kita dalam beragama. Apa itu sifatnya? Semakin lama semakin yakin, semakin lama semakin rajin. Tambah suwe tambah yakin, tambah suwe tambah rajin. Mari kita jadikan sebagai bahan pegangan dan evaluasi diri kita terhadap kualitas keimanan dan keislaman kita. Kalau dalam beragama ini semakin lama kita semakin yakin, semakin lama semakin rajin, maka insya Allah iman Islam kita kategori iman dan Islam yang baik. Jika sebaliknya, maka kita termasuk orang-orang yang tidak sedang mendapatkan nikmat iman dan Islam tersebut. Bapak Ibu, ini saya diminta loh ya, ini bukan saya menawarkan diri, saya diminta untuk memberi, saya nggak tahu apa nih, ngaji bareng gitu ya, tentang tafsir Al-Quran yang ini murni produk dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dari Muhammadiyah. Nanti Bapak Ibu bisa beli ini, namanya adalah tafsir At-Tanwir. Memang belum banyak kalangan warga Muhammadiyah atau pimpinan persyarikatan Muhammadiyah yang familiar dengan tafsir At-Tanwir. Dan ini pun penyusunannya belum selesai. Baru sampai kalau nggak salah 20 atau 30 surat dan sedang berjalan. Dan ini disusun oleh tim ya dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, nanti yang saya baca di sini atau yang saya sampaikan ini adalah merupakan produk asli Muhammadiyah, dan apa yang ada di sini adalah pikiran-pikiran yang diambil dari pikiran-pikiran Muhammadiyah
yang termasuk ada di dalam HPT, Himpunan Putusan Majelis Tarjih, dan keputusan-keputusan yang lain nanti akan disesuaikan. Jadi ini memuat berbagai macam pandangan-pandangan Muhammadiyah tentang apa saja, terutama adalah berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Dan ini sangat penting sebagai warga Muhammadiyah kita harus memahami. Nah, mengapa kita harus belajar ini, Bapak Ibu? Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 4 hal. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, kemarin sudah saya sampaikan waktu pertemuan di sini. Hari apa kemarin itu? Jadi pertama adalah perilaku manusia itu dipengaruhi oleh faktor agama, kedua oleh faktor ilmu pengetahuan, ketiga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yang keempat dipengaruhi oleh faktor kebiasaan. Nah, jadi ini apa yang akan kita sampaikan ini adalah tujuannya supaya nanti Bapak Ibu ada perbaikan-perbaikan pengetahuan kita terhadap agama, dan akan ada perbaikan-perbaikan dalam sikap dan perilaku kita. Jadi tujuannya nanti ke sana. Sebab apa? Sebab menurut pendapat Kiai Haji Ahmad Dahlan, kewajiban kita terhadap agama itu juga ada 4. Ya, ada 4. 1 mempelajari, 2 memahami, 3 mengamalkan, 4 mendakwakan. Ya, kira-kira ini bisa diingat-ingat nggak ini? Saya nanti kalau bisa nanti ditulis. Nah itu. Dan Bapak Ibu, Muhammadiyah ini adalah mengamalkan nilai-nilai keutamaan dalam beragama. Saya mencatat bahwa ada nilai-nilai keutamaan dalam beragama ini, ada 4 nilai-nilai keutamaan dalam beragama yang diamalkan oleh Muhammadiyah. 1, bahwa Muhammadiyah ini dalam beragama mengamalkan tentang halal haram. Jadi kalau kita ini beragama, nomor 1 itu harus ngerti halal haram. Nomor 1, al halalu bayyinun wal haramun bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan agama kita, nomor 1 kenali tentang halal haram. Ya, baik itu perbuatan maupun makanan. Jadi hal-hal yang diharam itu ada 2. 1 berhubungan dengan makanan, 2 berhubungan dengan perbuatan. Ya, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Nah, menurut pendapat para ulama ada 10 perbuatan yang diharamkan. Ya, jadi ini jadi kalau dicatat monggo silakan. 1 adalah syirik. Ini menurut pendapat para ulama ya, bukan pendapat saya. 2 tahayul, 3 bid'ah, 4 khurafat, 5 mencuri, 6 berjudi, 7 minum minuman khamr, 8 berzina, 9 membocorkan rahasia umat Islam kepada musuh, 10 lari dari peperangan. Itu adalah apa tadi? Perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Nah, juga ada nanti ada makanan-makanan yang diharamkan, ya, termasuk darah, ya, bangkai dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Jadi nanti kita harus mengenali seperti itu, nanti ada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah yang kedua adalah Muhammadiyah ini mengamalkan dalam beragama, dalam mengamalkan tentang nasihat menasihati. Ya, nasihat menasihati. Dalam Al-Quran disebutkan watawa sobil haq, watawa sobis sober. Jadi dalam beragama itu kita disuruh saling menasihati, saling mengingatkan. Jadi tidak boleh Islam sendiri-sendiri, nggak boleh. Selamat sendiri-sendiri, nggak boleh. Pintar sendiri-sendiri, nggak boleh. Harus saling mengingatkan. Maka di Muhammadiyah ini muncul banyak kegiatan, ya, seperti kajian-kajian seperti ini adalah dalam rangka untuk mengamalkan nilai-nilai keutamaan agama. Apa tadi? Watawa sobil haq, watawa sobis sober. Hendaklah kalian, kata Allah, saling berwasiat, saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran.
Itu dua itu. Cuma kan manusia nggak sama. Orang kalau salah diingatkan seneng apa enggak? Ayo coba. Orang kalau marah diingatkan seneng apa enggak? Enggak. Padahal itu perintah Allah. Saling mengingatkan. Harusnya kita saling mengingatkan. Kalau salah harus mau diingatkan. Kalau marah harus mau diingatkan. Karena perintahnya Allah itu watawa saubil haq watawa saubis sabr. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa Muhammadiyah ini mengamalkan keutamaan-keutamaan dalam beragama. Yang ketiga adalah ta'awun. Ya, orang itu agamanya sempurna kalau punya sifat ta'awun. Apa ta'awun itu? Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita ini dalam beragama harus saling tolong menolong tentang kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Jadi berbuat baik, mencari baik dan menjadi orang yang bertakwa itu harus saling tolong menolong. Dan janganlah kalian tolong menolong tentang kejelekan dan permusuhan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Janganlah kalian ya saling tolong menolong tentang kejelekan dan permusuhan. Mengapa diingatkan oleh Allah? Sebab manusia itu punya sifat untuk melakukan kejelekan itu lebih mudah dan lebih banyak pendukungnya daripada melakukan kebaikan. Ya, dan biasanya juga banyak sponsornya. Ya, berbuat kejelekan itu banyak sponsornya. Misalnya kalau orang kita misalnya kita minum-minum itu banyak sponsornya itu. Iya, ada sponsornya banyak itu. Maka Allah mengingatkan itu. Ya, permusuhan juga begitu, banyak sponsornya. Kalau kita bermusuhan dengan orang itu banyak sponsornya, saling mensupport, wis gak apa-apa wis, tak dukung, tak belani, tak siapno duwe. Saya ada teman itu begitu. Dia bilang sama saya itu, akan saya habisi dia dan akan saya habiskan harta saya untuk menghabisi dia. Ada Pak yang ngomong seperti itu. Bayangkan, wong Muhammadiyah dan itu berbungsuan podo Muhammadiyah. Saya nggak tahu di sini apakah ada seperti itu. Nggak ada ya. Delok model sampean kaya iki gak ono. Gak ono bedani. Ada Pak itu. Jadi berbuat baik, menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang bertakwa, kita harus saling tolong menolong. Caranya bagaimana? Ya ajak orang yang kita ini ajak orang untuk berbuat baik. Sholat jamaah ngejak orang, ngaji ngejak orang, infak sedekah ngejak orang. Itu dalam beragama, kesempurnaan dalam beragama Pak. Jadi nggak cukup hanya diri sendiri, tidak hanya cukup diri sendiri kita jadi orang yang baik dan menjadi orang yang bertakwa. Ada tugas lagi yang harus kita lakukan adalah mengajak orang lain. Itulah. Dan Rasulullah sudah bersabda itu, man ra'a minkumul munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adaful iman. Nah, itu jika kalian, kata Rasulullah, mengetahui kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Ya, dengan tangan. Dengan tangan itu bisa macam-macam Pak. Gak hanya jotos, gak hanya mukul, termasuk memberi sesuatu itu juga bisa mengubah orang. Ya, memberi, ya, bukan dengan kekerasan, dengan memberi Pak. Sebab orang itu siapa yang memberi, dia yang diikuti. Ya, itu bisa merubah orang Pak. Jadi kada orang yang tidak baik itu Pak, ojo disengeni tok. Sekali-kali sampean kei, sekali-kali sampean beri, sekali-sekali sampean traktir, insya Allah nanti akan berubah. Jadi dengan ketangan itu tidak harus tidak harus dengan perang,
Tidak harus dengan membawa senjata, tidak. Tapi dengan mengajak, menarik tangannya, memberi nasihat, itu menyadarkan. Maaf, dengan tangan itu Pak, dengan menepuk dadanya orang, itu juga orang bisa berubah Pak. Ada namanya teori kinestetik itu Pak. Teori kinestetik itu adalah bagaimana merubah orang dengan tangan kita, dengan sentuhan tangan. Karena diibaratkan, maaf, ada orang itu yang jiwanya tertidur, fisiknya bangun, maka dengan ditepuk orang itu menjadi sadar, orang itu menjadi senang, maka ditepuk-tepuk dadanya atau ditepuk-tepuk pundaknya, itu orang akan bisa berubah. Sabar ya, sabar ya, sabar ya, itu akan berubah itu. Jadi selama ini kan orang mengartikan tangan itu dengan apa? Dengan apa? Dengan senjata. No, gak. Menja, ono wong ngamuk, men tarik, ayo mila aku. Gak usah dilaceni. Nah, itu Pak, dengan tangan. Kalau nggak bisa, fa illam yastati fa bilisanihi. Dengan apa? Dengan mengingatkan, ojo dilaceni, ojo di apa jenenge, ya pokoknya dinasihati Pak. Nah itu. Yang ketiga dengan apa? Dengan hati. Wadzalika ataful iman. Nah, seperti itu ya. Dan yang keempat apa? Yang keempat adalah kesempurnaan dalam beragama itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan inilah yang dipilih oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kesempurnaan dalam beragama itu yang keempat, yang paling tinggi inilah yang dijadikan sebagai diksi di dalam organisasi kita, namanya adalah Muhammadiyah, adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar Pak, itu. Siapa yang punya tugas amar ma'ruf nahi mungkar? Ayo siapa? Semua insan dalam Muhammadiyah. Jadi semua insan dalam Muhammadiyah mempunyai kewajiban tugas untuk apa tadi? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak hanya tugasnya para ustadz dan kiai, semuanya punya tugas untuk mengajak kebaikan tersebut. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali di surat yang pertama, namanya surat apa? Surat Al-Fatihah, ya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk nih materinya, ya. Ini waktunya cuma 30 menit ya, masih ada 15 menit. Tadi sebagai pembuka aja itu. Rodok ngos-ngosan, ngatur ritme, napas dan materi. Dia rahasianya mau balik begitu. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat Bapak Ibu, dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ingat-ingat ya. Jadi ayat 1 dimulai dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang keduanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada berapa ayat tadi? Ada 7 ayat ya. Ayat yang pertama artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Bapak Ibu, surat Al-Fatihah ini minimal dalam sehari kita baca berapa kali dalam sholat? 17 kali. Nah, kami berharap Bapak Ibu harus tahu maknanya. Ya.
dalam sholat ini, ya terutama dalam surat Al-Fatihah harus tahu maknanya tadi. Ayat yang pertama sampai ayat 7 tadi harus tahu maknanya. Ya, nanti akan kita kupas di sini bersama-sama. Kedudukan surat Al-Fatihah. Ya, secara bahasa Bapak Ibu, Al-Fatihah bermakna pembuka. Ya, Al-Fatihah. Biasanya kalau kawan-kawan di luar Muhammadiyah menggunakan apa? Biasanya untuk mengawali acara-acara dibuka dengan apa? Dengan suratul Fatihah. Karena apa? Karena Al-Fatihah artinya apa tadi? Pembuka. Nah, sedangkan orang Muhammadiyah biasanya menggunakan apa? Basmalah, ya begitu ya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada keterangannya semuanya. Surat Al-Fatihah terletak pada awal mushaf Al-Quran. Jadi ini adalah surat yang pertama kali. Bapak Ibu mungkin bertanya, Pak, kan yang pertama kali surat turun itu bukan Al-Fatihah, iya atau tidak? Surat apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Tapi kenapa dalam Al-Quran yang pertama kali adalah surat Al-Fatihah? Nah, penyusunan Bapak Ibu urutan surat ini adalah berdasarkan apa yang telah ya disampaikan oleh Rasulullah, ya berdasarkan itu. Jadi semuanya ini berdasarkan itu, dan semua telah disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi surat Al-Fatihah ini menduduki surat yang pertama, dan satu surat yang satu dengan yang lainnya Bapak Ibu itu selalu bersambung, berurut-urutan, termasuk artinya, termasuk isinya. Jadi Al-Fatihah itu nanti akan nyambung dengan Al-Baqarah. Al-Baqarah akan nyambung dengan Ali Imran. Ya, nanti kita perhatikan di setiap ujung surat itu pasti ayat-ayat Al-Quran itu pasti berhubungan erat isinya. Ya, seperti itu. Nanti akan kita sampaikan bersama-sama. Sehingga wajar surat ini disebut sebagai surat pembuka. Ya itu namanya aja Al-Fatihah, ya, pembuka. Surat Al-Fatihah termasuk surat Makkiyah atau surat yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi dalam Al-Quran ini Bapak Ibu ada surat-surat, itu ada dua, ada disebut surat Makkiyah, disebut surat Madaniyah. Nah biasanya dulu ciri-cirinya waktu kita di SD sudah diberitahu kan, apa ciri-cirinya kalau surat itu Makkiyah? Biasanya ya, cirinya itu ayatnya pendek-pendek itu. Yang kedua diawali dengan panggilan ya ayyuhan nas. Nah, itu biasanya begitu ya, masih umum. Kemudian yang ketiga ya, biasanya surat-surat Makkiyah itu adalah berisi tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu. Biasanya itu ya cirinya. Apa tadi? Nomor satu tadi. Di ayatnya pendek-pendek, kemudian dipanggil dengan diawali dengan biasanya cirinya dengan ya ayyuhan nas, ya karena di sana di Mekah pada waktu itu masih banyak orang yang belum beriman. Dan yang ketiga biasanya berisi tentang masalah-masalah akidah. Nah, seperti cirinya begitu. Kalau di Madaniyah beda lagi. Kalau surat Madaniyah ya, yaitu surat-surat yang diturunkan di Madinah. Biasanya cirinya suratnya panjang-panjang. Yang kedua biasanya diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu berarti ciri-cirinya surat itu adalah Madaniyah dan berisi tentang masalah-masalah ibadah dan akhlak. Ya, terutama itu masalah-masalah akhlak. Nah itu ya, sebagaimana Rasulullah diutus ke dunia juga untuk memperbaiki apa? Akhlak. Nah gitu. Ya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Nah itu kan. Surat Al-Fatihah juga memiliki sejumlah keutamaan. Ini maaf, biasanya orang Muhammadiyah paling alergi itu.
Kalau udah ngomong keutamaan gitu ya, biasanya yang lebih fasih ngomong keutamaan itu siapa? Saudara kita kan. Nah di sini juga ini ternyata dalam surat dalam tafsir At-Tanwir ini menyebut ini ada keutamaan dalam surat Al-Fatihah. Nah nanti bagaimana cara kita mensikapi namanya keutamaan, ya? Bagaimana kita memperlakukan surat Al-Fatihah itu, ya gitu. Sebagaimana dapat dibaca dalam sebuah hadis Rasulullah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW menyebut surat Al-Fatihah sebagai surat yang paling agung. Nah ini ya, jadi paling agung. Nah bedanya Bapak Ibu, orang Muhammadiyah dengan orang di luar Muhammadiyah dalam memperlakukan surat Al-Fatihah ini, ya, walaupun Al-Fatihah itu sebagai surat yang paling agung, bukan berarti kita harus ya melebih-lebihkan surat Al-Fatihah dibandingkan dengan surat yang lain. Jadi memang agung itu artinya apa sih? Agung itu artinya sebagai sumber, ya sumber, ya sesuatu yang agung. Seperti sumur itu loh. Jadi terus nyumber. Gitu. Sumber apa? Sumber kebaikan. Kok bisa Pak menjadi sumber kebaikan? Iya. Tadi sudah saya sebutkan dalam sehari saja yang wajib kita baca itu 17 kali, bisa bayangkan itu. Kalau kita sampai sholat tahajud berapa rakaat? Misalnya 11 rakaat, udah berapa kali? Sampai kita sholat rawatib berapa kali? Itulah keagungannya di situ, menjadi sumber, ya nyumber terus kan kebaikannya itu loh, nyumber terus kebaikannya. Nah, dalam sholat, nah itu kan seperti itu. Maka dalam sholat ini tidak disebut sholat kalau kita tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi fatihati. Tidak disebut sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Karena menjadi sumber tadi itu Bapak Ibu, sumber kebaikan. Itu Pak, apa boleh menang-menang baca Al-Fatihah? Boleh. Yang baca Al-Fatihah boleh. Membaca Bismillah saja boleh kok. Baca Alhamdulillah saja itu boleh kok. Maaf saya kalau ngajar di SD Bapak Ibu, saya mengawali anak-anak saya ajak membaca istighfar 100 kali. Dan kalau selesai saya ajak anak-anak berhenti semuanya, tangan dilipat, baca Alhamdulillah 100 kali. Itu kalau dimeniti nggak sampai 1 menit. Alhamdulillah itu nggak sampai 1 menit. Coba, kan punya jam, punya apa jenenge, punya HP, coba dilihat sekarang. Kita coba baca Alhamdulillah ping 100. Sampeyan delok nang HP ini sampean. Itu iya sampeyan delok. Mulai dari sekarang ya, 1 2 3 mulai. Baca Alhamdulillah. Ojo menengahin dowe. Wis mari, gak sampai 1 menit. Nyumber enggak kira-kira? Nyumber Pak. Maka disitulah sumbernya di situ. Agung itu bukan diagung-agungkan, diunggul-unggulkan. Bahwa Al-Fatihah ini menjadi apa namanya ayat yang wajib kita baca dalam setiap sholat. Nah, menjadi sumber kebaikan Pak. Maksudnya itu di situ. Sumber kebaikan ya. Dicantumkan dalam Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari di bawah ini Fadilah Fatihatul Kitab. Ada kitab namanya yang ditulis oleh ini dalam Sahih Bukhari itu namanya Fadilah Fatihatul Kitab ya. Keutamaan Al-Fatihah ini terutama adalah dalam surat Al-Fatihah berdasarkan penuturan sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abu Sa'id bin Al-Mu'alla bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ini saya baca artinya saja. Aku tak baca artinya sampai tak baca apa jenis hadis sampai nggak paham. Nah, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku ajari satu surat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid
Kemudian beliau memegang tanganku ketika kami ingin keluar dari masjid. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah berkata, sungguh aku akan mengajarkan padamu suatu surat yang paling agung dari Al-Quran. Beliau pun bersabda, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh, coba. Ini Rasulullah, ini hadisnya sahih nih Pak. Jadi Rasul mengajarkan apa tadi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi kita membaca apa tadi? Alhamdulillah ya. Kalau Bapak Ibu mau panjangan boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin boleh. Nah yang dimaksud agung itu di situ Bapak Ibu. Dudu agung kemudian diagung-agungkan dan kemudian kita menjadikan yang lain tidak menjadi sesuatu yang agung, bukan. Jadi yang dimaksud dengan agung tadi itu dalam sholat saja tadi banyak ya, dalam sholat saja Al-Fatihah tadi harus kita baca. Nah, di situ dan itu banyak mengandung apa? Mengandung pahala kan? Itu satu huruf berapa pahalanya? 10 kan? Ya, kalau sudah 3 berapa? Nah kalau untuk Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai hitung dewi nggak kalkulator meliake sampai terus hitung dewi Alhamdulillah Rabbil Alamin ping piro sampai lali ping 100 wakai sampean itu dia adalah ini sab'al mutsanni. Nah, ini jadi Al-Fatihah itu disebut dengan sab'al mutsanni. Apa artinya? 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, nanti diulang-ulang itu. Jadi agungnya di situ itu. Ya. Dan Al-Qur'an yang agung telah disampaikan kepadaku. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dipahami ya, yang dimaksud dengan agung tadi apa? Karena Al-Fatihah dibaca berulang-ulang dalam sholat. Jadi agung bukan kemudian kita mengagung-agungkan. Di samping itu keutamaan Al-Fatihah juga tampak jelas dari dijadikannya surat ini sebagai salah satu rukun yang wajib dibaca berulang pada setiap rakaat dalam sholat. Tadi sudah saya sampaikan. Sejumlah hadis secara jelas menunjukkan tentang kewajiban membaca Al-Fatihah dalam sholat. Tidak sah suatu sholat dalam rakaatnya jika tidak membaca Al-Fatihah, sebagaimana sabda Rasulullah tadi itu, la sholata liman lam yaqra bi fatihati. Tidak sah sholat seseorang jika kita tidak membaca Al-Fatihah. Bapak Ibu, saya kira sampai di sini dulu ya. Pertemuan kita, insya Allah nanti akan kita sambung di pertemuan yang akan datang dengan pokok bahasa nanti nama-nama lain surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini ada nama-nama yang lain, nanti akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.